Halo teman-teman, berjumpa kembali bersama Wanda Tukang Channel. Di kesempatan video kali ini saya akan membuat meja dapur dengan bentuk letter L dengan ukuran 170 cm x 170 cm dan lebar 65 cm. Dan sebelumnya untuk ketinggian dari meja dapurnya akan kita sesuaikan dari bagian kusen pintu. Karena untuk lantai ruangan dapur ini akan naik 5 cm daripada ruangan yang lainnya. Jadi untuk ketinggian dari meja dapurnya akan kita sesuaikan dari pasangan granit lantainya nanti. Kemudian untuk tinggi jadi atau tinggi bersih dari meja dapurnya nanti akan kita buat 85 cm. Oke, setelah levelnya kita dapat, kita akan garis lagi untuk bobokan di bagian dinding, dan untuk bobokan di bagian dinding akan kita buat dengan lebar 8 cm. Oh ya teman-teman, untuk meteran yang saya gunakan ini adalah MTM Tool Max dari Honda dengan panjang 7,5 meter, dan yang saya suka meteran dari Honda ini mempunyai keunggulan anti macet, anti ribet, dan juga anti pudar, dan pastinya juga nyaman digenggam dan nyaman digunakan. Oke, kemudian kita lanjut, kita garis ya teman-teman sesuai dengan tanda yang sudah kita buat di bagian ujung-ujungnya, dan untuk garisnya ini kita buat di bagian atas dan bawahnya dengan lebar 8 cm. Kemudian untuk sisi dinding bagian sebelahnya juga sama, kita garis sesuai dengan tanda yang sudah kita buat di bagian atas dan bawahnya. Kemudian untuk bagian kaki meja dapurnya juga kita buat garis ya teman-teman dengan lebar 8 cm juga, dan untuk tegak lurusnya kita menggunakan panduan laser digital seperti ini. Kemudian lanjut langsung kita gerinda sesuai dengan garis yang sudah kita buat tadi ya teman-teman. Dan untuk bobokannya ini kita buat sedalam plesterannya saja ya teman-teman hingga batanya terlihat. Lanjut kita gerinda semua untuk di bagian garis yang sudah kita buat. Dan setelah kita gerinda, kemudian kita bobok menggunakan mesin hammer drill seperti ini agar prosesnya bisa lebih cepat ya teman-teman. Jadi kita bobok hingga batanya terlihat seperti ini ya teman-teman. Nantinya untuk di bagian meja cornya nanti akan kita bor juga agar besi meja dapur cornya nanti bisa masuk ke dalam batanya. Nantinya pastinya untuk meja cornya ini akan betul-betul kuat. Kemudian selanjutnya kita akan pasang bata ya teman-teman untuk di bagian kaki dari meja dapurnya. Dan untuk pemasangannya kita menggunakan adukan campuran perbandingan 3:1 ya teman-teman, 3 pasir dan 1 semen. Dan untuk lebar pemasangan kaki dari meja dapurnya ini kita buat 60 cm. Kemudian untuk pemasangan bata merahnya ini kita posisikan berdiri seperti ini ya teman-teman, agar nanti kaki meja dapurnya tidak terlihat tebal. Kemudian untuk tegak lurus pasangan batanya ini kita mengikuti dari bobokan yang sudah kita buat di bagian dindingnya. Kemudian lanjut kita paskan untuk lebarnya, dan kemudian kita pasang untuk bata berikutnya seperti ini. Oke, kurang lebih seperti ini ya teman-teman untuk pemasangan bata di bagian kaki dari meja dapurnya. Kemudian untuk keratan di bagian atas kita paskan ya teman-teman di bagian bawah dari bobokan meja dapurnya seperti ini ya teman-teman. Jadi nantinya untuk keratannya kita levelkan semua, dan untuk pasangan bekesting dari meja dapurnya nanti akan kita levelkan juga di bagian bawah dari bobokan yang sudah kita buat di bagian dindingnya. Oke, lanjut kita pasang juga untuk bata di bagian kaki meja dapur di bagian sisi sebelahnya. Untuk tegak lurusnya bisa juga menggunakan laser seperti ini ya teman-teman di bagian sudutnya. Dan untuk level keratan di bagian atasnya juga sama, kita ratakan di bagian bawah bobokan dari meja dapur cornya seperti ini. Oke, setelah level semua untuk pasangan bata untuk kaki meja dapurnya, kita akan bor untuk masuknya besi ya teman-teman di bagian dindingnya seperti ini. Untuk jarak pengeborannya ini kita buat sekitar 15 cm. Dan untuk mata bor beton yang kita gunakan ini menggunakan mata bor dengan diameter 10 mm sesuai dengan besi yang akan kita gunakan. Setelah itu lanjut kita ukur untuk bagesting dari meja cornya ya teman-teman dari bagian dindingnya seperti ini. Kemudian kita potong untuk kayunya. Untuk kayu yang kita gunakan ini menggunakan kayu 57 seperti ini. Jadi untuk rangkap gesting meja cornya kita akan rakit di bagian bawah ya teman-teman agar lebih cepat. Jadi kita potong terlebih dahulu untuk kayunya seperti ini. Kemudian kita sesuaikan ya teman-teman ukurannya. Untuk lebar dari gesting meja cor yang kita buat ini, lebarnya kita buat 64 cm. Dan kita paskan untuk ukurannya. Kemudian kita pasang untuk palang di bagian sisi kiri dan kanannya seperti ini.
Kita paku menggunakan paku dengan ukuran 3 inci. Lanjut untuk bagian tengah juga kita pasangkan palang seperti ini. Dan untuk jaraknya kita bagi, kita sesuaikan saja. Dan untuk meja dapur cornya ini memang kita lebihkan 4 cm dari bagian kaki meja dapurnya ya teman-teman. Karena nantinya untuk meja dapurnya ini akan kita buat berundak ya teman-teman, agar kelihatan lebih tipis. Oke, lanjut langsung kita pasang untuk casingnya seperti ini ya teman-teman. Tinggal kita paskan di bagian bawah bobokannya seperti ini. Kemudian tinggal kita paku ke bagian dindingnya seperti ini. Dan untuk penyangga dari casingnya juga kita pasang. Lanjut kita perbanyak saja ya teman-teman untuk paku ke bagian dindingnya seperti ini. Dan untuk bagian pertemuan letter L nya juga kita pasang untuk casingnya. Langsung kita pertemukan dan kita paku seperti ini. Lanjut untuk di bagian penyangga dari casingnya juga kita pasang ya teman-teman. Kita kasih 3 penyangga seperti ini di bagian tengah dan bagian sudut-sudutnya. Lanjut kita ukur untuk kebutuhan dari tripleknya ya teman-teman. Untuk panjangnya kita sesuaikan dan untuk lebarnya ini kita buat sama dengan casingnya dengan lebar 64 cm. Oke, kita sesuaikan ukurannya, kemudian kita tandai. Kemudian tinggal kita garis agar pemotongannya nanti bisa lurus dan bisa betul-betul pas. Setelahnya langsung kita potong ya teman-teman, menggunakan gergaji biasa saja seperti ini. Untuk triplek yang kita gunakan ini menggunakan triplek dengan tebal 9 mm. Kemudian setelah kita potong, untuk tripleknya kita pasang seperti ini di bagian casing meja cornya. Dan untuk bagian sisi sebelahnya juga sudah kita potongkan. Kemudian kita paku seperti ini ya teman-teman. Untuk pakunya ini tidak usah terlalu banyak, cukup untuk mengunci tripleknya saja agar tidak geser. Selanjutnya kita pasangkan kayu seperti ini ya teman-teman, untuk cetakan di bagian pinggir meja cornya ini, agar posisi meja dapur cornya ini bagian pinggirnya nanti berundak atau ngetrap. Menggunakan kayu dengan ukuran 4x4 cm. Dan pemasangannya tinggal kita paskan di bagian sisi pinggir dari casing meja cornya seperti ini ya teman-teman, dan tinggal kita paku. Kemudian kita buat untuk kotakan dari lubang kompor tanam dan juga kitchen sink. Dan untuk ukuran lubangnya ini kita sesuaikan dengan merek dari kompor tanam dan juga kitchen sinknya ya teman-teman, karena beda merek beda ukuran lubangnya. Kemudian untuk bagian lubang kompor tanam kita buatkan untuk pijakan dari kaki kompor tanamnya ya teman-teman. Jadi kita buatkan tambahan kayu di bagian bawahnya seperti ini ya teman-teman, dengan tebal 3 cm dan kita buat dari pinggir 15 cm. Kita buat mengeliling seperti ini untuk cetakan dari kaki kompor tanamnya. Kemudian setelah itu tinggal kita paskan dan kemudian tinggal kita pasang. Kemudian untuk cetakan di bagian lubang kitchen sink sudah kita buatkan juga seperti ini. Lanjut kita akan pasang untuk pembesiannya teman-teman. Untuk besi yang digunakan ini menggunakan besi dengan diameter 10 mm SNI. Dan untuk di bagian dindingnya sebelum sudah kita bor dan tinggal kita masukkan untuk besinya seperti ini dan tinggal kita ikat menggunakan kawat benrat. Kemudian untuk jarak besinya ini kita buat 15 cm. Oke, kita selesaikan semua untuk pengikatan dari pembesian meja dapur cornya ini. Dan kemudian kita pasang untuk penutup dari meja dapur cornya ini. Untuk tingginya ini kita buat 7 cm. Jadi untuk tutupnya ini langsung kita levelkan atau kita ratakan, biar saat proses pengecorannya nanti bisa lebih mudah saat proses perataan corannya. Dan cara pemasangannya tinggal kita paku seperti ini ya teman-teman. Oke, kurang lebih sudah jadi ya teman-teman untuk pembuatan casing dari meja dapurnya ini. Ini sudah siap untuk pengecoran. Dan untuk di bagian penutupnya juga sudah kita pasang semua. Lanjut kita akan cor untuk meja dapurnya ini. Untuk perbandingan corannya ini kita buat 1, 2, 3 ya teman-teman. 1 sak semen, 2 arko pasir, dan 3 arko koral, agar hasil coran dari meja dapurnya ini bisa betul-betul kuat. Oke, selanjutnya tinggal kita tuangkan dan kita ratakan untuk corannya ini. Dan untuk bagian mal-malan pijakan dari kaki kompor tanamnya juga kita isi ya teman-teman untuk corannya. Kemudian kita ratakan. Dan untuk rataan corannya ini kita ratakan dengan tutup casing dari meja dapur cornya. Oke, kemudian lanjut kita tuangkan juga untuk di bagian area kitchen sink. Dan kemudian tinggal kita ratakan untuk corannya. Oke, kurang lebih hasil sementaranya seperti ini ya teman-teman. Setelah kita cor untuk meja dapurnya ini, kita akan menunggu kering sekitar 2 hari dan akan kita buka casingnya. Kemudian akan lanjut untuk pemasangan granit dari meja dapurnya ini. Oke, jangan lupa subscribe. Terima kasih dan sekian dulu video dari saya.